yang tidak sah satu rakaat pun dari sholat kita jika tidak membaca Al-Fatihah. Juga kita dapatkan keterangan tentang bolehnya membaca atau mencukupkan dengan surah Al-Fatihah dalam rakaat sholat kita, bahwa sholat yang hanya dibaca padanya surah Al-Fatihah, tidak dibaca surah-surah yang lain, maka sholat tersebut atau rakaat tersebut sah, ya. Tapi jika ditambah dengan surah-surah yang lain, maka tentunya dia khairun, lebih baik, seperti kata Abu Hurairah, dan sesungguhnya dia adalah perkara yang mustahab, yang sunnah. Kemudian juga telah kita bahas tentang bacaan Rasulullah dalam sholat wajib, di mana beliau menjaharkan, mengeraskan bacaan dalam sholat subuhnya, kemudian 2 rakaat yang awal pada sholat maghrib dan isya. Demikian pula dalam sholat-sholat yang sifatnya jamaah, yang disyaratkan padanya jamaah meskipun dia pada waktu siang atau nahariyah, seperti sholat Jumat, sholat minta hujan, sholat Id, dan juga sholat gerhana. Adapun selain itu dari sholat-sholat nahariyah seperti duhur dan asar, dan rakaat yang ketiga pada sholat maghrib, dan ketiga dan 4 pada sholat isya, maka beliau mensirkan bacaannya, tidak mengeraskan bacaannya dalam rakaat-rakaat tersebut. Saya kira ini pembahasan yang terakhir, dan insyaallah kita masuki pembahasan seputar bacaan Rasulullah dalam sholat sunnah, dalam sholat sunnah, khususnya sholat malam, ya. Karena sholat malam adalah di antara sholat yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat malam di samping sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, ya. Maka sholat qabliyah subuh ini Rasulullah tidak pernah tinggalkan meskipun dalam safar. Demikian pula sholat malam, yaitu sholat lail, ya, paling kurang sholat lail, maka beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat lail ini adalah wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah bagi umatnya. Kita masuki pembahasan yang diberi judul oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Al-Jahru wal-Israru fil qiraati fi salatil lail, menjaharkan dan merendahkan suara dalam bacaan ketika sholat malam, ya. Dari judul tentunya kita sudah punya gambaran paling tidak bahwa sesungguhnya dalam sholat malam disyariatkan keduanya, yaitu mengeraskan maupun merendahkan. Tetapi yang utama adalah yang paling pertengahan, ya. Dari judulnya tersirat seperti itu. Mari kita lihat keterangan yang datang dalam bab ini dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adapun dalam sholat malam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang mensirkan bacaannya, merendahkan bacaannya, dan kadang menjaharkannya. Dan adalah beliau jika membaca Al-Quran di rumahnya dalam sholatnya, maka mendengarkan qiraahnya orang yang berada di kamar, mendengarkan bacaannya orang yang berada di kamar. Baik, di sini kita dapatkan bahwa sholat Rasulullah dalam sholat malam, bacaan beliau dalam sholat malam ini kadang beliau keraskan dan kadang beliau rendahkan suara. Dan ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, bukan dalam sahihnya, dan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ia ditanya bagaimanakah bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan istri Rasulullah Aisyah tentunya lebih tahu atau paling tahu tentang bacaan Rasulullah, ya. Maka beliau pun mengatakan adalah Rasulullah kadang merendahkan suaranya, kadang mengangkat suaranya, ya. Menunjukkan kalau begitu dua-dua dibolehkan. Boleh terkadang kita
kita mengeraskan bacaan dalam sholat malam, boleh pula kita merendahkannya, mensirkannya. Kalau begitu, bagaimana kira-kira bentuk dari mengeraskan suara itu? Maka di sini Syekh Al-Albani membawakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang juga menjelaskan kepada kita tentang kadar jaharnya Nabi, kadar kerasnya bacaan Rasulullah. Yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah jika ia membaca bacaan Quran dalam salatnya di rumahnya, maka orang yang di bilik rumahnya akan mendengarkan, atau para istri Nabi di rumah-rumah yang lainnya, di kamar-kamar yang lainnya akan mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa kamar istri Nabi berdampingan di samping masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, ini menunjukkan kepada kita bahwa bacaan Rasulullah tidaklah terlalu keras, tidaklah terlalu keras, ya. Juga diriwayatkan dari hadis Ummu Hani, dari hadis Ummu Hani, Sahih riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika qara wa huwa fil bait, jika beliau membaca Al-Quran dalam salatnya di rumahnya, maka adalah mendengarkan bacaan ini, kadang kata beliau mengangkat suaranya hingga didengarkan bacaannya itu man kana ala arishihi, orang-orang yang berada di luar kamar, ala arishi, orang-orang yang berada di luar kamar Rasulullah itu mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kalau begitu, sekali lagi bahwa bacaan Rasulullah tidaklah berarti dia bacaan yang keras, nyaring, seperti misalnya dalam sholat Jumat beliau maupun sholat Id, tapi agak diangkat suaranya hingga orang yang berada dekat Nabi, yang di kamar-kamar beliau atau di luar rumah beliau masih bisa mendengarkan bacaan beliau. Dan sesungguhnya demikianlah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar dari rumahnya, maksudnya beliau ke masjid, maka tiba-tiba beliau melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yusalli yakhfadu min sautihi. Beliau sedang salat, Abu Bakar As-Siddiq salat dengan merendahkan suaranya. Kemudian wa marra bi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Kemudian dia pun melewati Umar bin Khattab yang sedang salat dengan mengangkat suaranya. Mengangkat suaranya. Berarti ada dua keadaan berbeda, ya. Abu Bakar merendahkan suaranya. Perhatikan, Abu Bakar merendahkan suaranya dan Umar mengangkat suaranya. Maka tatkala keesokan harinya keduanya berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli wa tahfadu min sautik." Aku melewati engkau tadi malam dan engkau sedang salat dengan merendahkan suaramu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar As-Siddiq dan mengisyaratkan atau menanyakan tentang alasan mengapa dia merendahkan suaranya. Ya, maka di sini Rasulullah yu'atibu Abu Bakrin. Beliau sedikit mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, qad asma'tu man najaitu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku toh sudah memperdengarkan kepada siapa yang aku berbisik, bermunajat dengannya. Maksudnya apa ini?
wa ta'ala. Meskipun saya merendahkan suara, toh Allah Maha mendengar, itu maksudnya. Ya, yang penting saya telah memperdengarkan, menunjukkan bahwa di sini Abu Bakar As-Siddiq membaca dengan sir, bukan membaca dalam hati. Ingat ya. Jadi pembacaan sir maksudnya bukan berarti kita berdiam kemudian membaca dalam hati, bukan. Ya, karena sebagian ulama kata ini bukan membaca namanya. Ya. Dia bentuk dari hadithun nafs atau bentuk dari qaratufin nafs, membaca dalam hati yang bukan qiraah yang dimaksud dalam Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacakan apa yang mulai dari Al-Quran. Ya, maka di sini Abu Bakar As-Siddiq membaca hanya suaranya rendah hingga dia mengatakan, saya toh telah memperdengarkan, qad asma'tu, ya, menunjukkan dia mengangkat membunyikan bacaannya, ya kan, membunyikan bacaannya, cuman rendah suaranya, dan dia mengatakan toh Allah Maha mendengar. Dan ini benar tentu saja, ya kan, ya, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanalladzi wasi'a sam'ahu kulla syai', Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Jazakallahu khair. Ya. Jadi kemudian Aisyah menceritakan tentang kejadian di mana dia sedang berada di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah fi nahiyati al-bait, di sudut rumah, dan istaka min zawjiha, ia melaporkan keadaan suaminya. Itu surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kata Aisyah, sesungguhnya aku tidak mendengar suara sang penanya, hanya aku mendengar suara gumaman, suara begitu, tapi tidak jelas apa yang. Salah satunya, apalagi hadis yang kita buang, man adraka ruku, ternyata diamalkan oleh para sahabat. Ada prakteknya dari para sahabat, bahkan dia Abdullah bin Mas'ud dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau begitu begini Pak, jika memang ada yang berbuat seperti itu, seperti Imam Bukhari, karena Imam Bukhari menganggap lemahnya, yang sampai kepada beliau lemahnya riwayat man adraka ar-ruku, sehingga dia pada dasarnya mengatakan tidak sah hadisnya, kalau itu harus tambah. Itu benar Imam Bukhari dalam juz qiraah al-imam, dia mengatakan imam makmum yang tidak baca Al-Fatihah wajib untuk menambah bacaan Al-Fatihahnya meskipun dia dapatkan imam sedang ruku. Ya, tetapi berdasarkan tahqiq keterangan dari para ulama kita, maka ternyata riwayatnya sahih. Sehingga begitu Pak, bagi yang melemahkan hadis man adraka ruku, maka dia seperti yang maksudkan tadi, lebih utama adalah menambah 1 rakaat karena hadisnya lemah menurut Imam Bukhari. Itu menurut Imam Bukhari, ya. Tetapi ternyata hadisnya sahih. Ya, dari penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Maka kalau begitu, yang lebih hati-hati atau yang lebih sempurna beramal dengan syariat, sehingga mencukupkan dengan rukunya imam dan tidak menambah 1 rakaat lagi juga sah. Wallahu a'lamu bissawab. Sehingga bukanlah jadi bahan yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kaum muslim, masalah khilaf yang kuat perselisihannya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup mungkin. Bagaimana kalau berdiri kita baca Fatihah, terus ya tidak baca Fatihah, ya. Iya. Kalau itu masalah takbir mendapatkan ruku, takbir mendapatkan ruku, apa maksudnya Pak? Sementara ya, tentang hal ini kalau Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam risalahnya, bahwa makmum ketika masbuk cukup bertakbir. Jika yang sudah ruku, dia cukup bertakbir Allahu Akbar dan tanpa perlu bersedekah. Karena bersedekah berkaitan dengan bacaan. Sedangkan yang sudah ruku, maka dia bertakbir ihram Allahu Akbar. Dan ingat, takbiratul ihram harus sambil cukup bertakbir. Jika yang sudah ruku, dia cukup bertakbir Allahu Akbar dan tanpa perlu bersedekah. Karena bersedekah berkaitan dengan bacaan. Sedangkan yang sudah ruku, maka dia bertakbir
takbir saja karena ihram, Allahu Akbar. Dan ingat, takbir ihram harus sambil berdiri. Ada orang yang mungkin takbirnya begini. Allahu Akbar. Ini salah. Dia harus takbir tegak. Allahu Akbar. Setelah itu rukuk. Takbiran Allahu Akbar rukuk atau langsung rukuk saja juga boleh kata Syekh bin Baz. Boleh. Karena hukumnya takbir ini ya, hukumnya takbir angkat tangan maksudnya ya, bahwa dia hukumnya sunnah. Maka dia boleh takbir Allahu Akbar takbir ihram, setelah itu takbir rukuk lagi Allahu Akbar rukuk, dan takbir rukuk boleh sambil bergerak. Allahu Akbar ya. Tapi takbir ihram harus sambil berdiri tegak. Kum fakabbir ya. Fastaqim ila kiblat fakabbir. Menghadap kiblat tegak baru takbir. Bukan sambil membungkuk, tidak boleh. Jadi tegak. Ya, atau kalau sambil jalan boleh ternyata. Jadi yang kita bukan dalam takbiratul ihram tapi takbiratul rukuk gitu. Ketika apa? Ketika mendapatkan imam rukuk. Pertama tentunya takbiratul ihram kan? Enggak, dia cuma satu, dia sholat. Niat sholat saja. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar tegak. Setelah itu tidak perlu dekat, dia boleh takbir lagi Allahu Akbar rukuk. Ungkapnya rukuk. Lain kalau dapatkan imam masih walam yakul lahu kufuwan ahad, maka ditakbir Allahu Akbar sedekap. Ternyata rukuk. Kalau dia belum baca Al-Fatihah, belum sempat baca Al-Fatihah, dia langsung rukuk saja. Dapatkan rukuk. Ada kalau sudah baca Al-Fatihah, masih ada waktu untuk baca Al-Fatihah, diselesaikan. Allah jalan. Ya, bisa. Apa? Harus sambil jalan maksudnya. Tidak, dia takbir dulu tenang, Allahu Akbar. Setelah itu berjalan mendekati imam. Sambil rukuk atau sambil dia masih tegak? Tegak. Berarti di pintu. Di pintu ya. Seperti yang hadis Allah tadi, bahwa dia takbir dia dari pintu. Allahu Akbar, kemudian rukuk dan berjalan sambil rukuk. Nah, ini mungkin perkara yang aneh ya. Karena kita lihat dalam keterangan hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani, dilakukan bukan oleh 1-2 sahabat, tidak. Banyak sahabat melakukannya. Ada yang dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ada yang bahkan dari samping. Bahkan imam sedang rukuk, maka dia takbir Allahu Akbar, kemudian berjalan menyamping. Dia boleh saja. Itu sunnah ya, sunnah dari awalnya para sahabat. Tapi ingat, kita harus jelaskan kepada umat masyarakat ya. Jangan sampai mungkin terjadi fitnah atau akhirnya dikira kita sholat sambil main-main, ya kan? Akhirnya pulang dipukuli atau dibunuh ya, enggak. Ya, kita jelaskan tentunya. Kita jelaskan. Karena terus terang dia perkara sunnah yang mungkin jarang didapatkan. Ya, tidak dikatakan. Perhatian hadisnya atau riwayat dari para sahabat, bukan cuma 1-2 sahabat yang melakukannya. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ingat dia perkara yang berkaitan dengan masalah sholat. Tentunya kita harus melihat pula keadaan maslahat, ya, masalahnya. Sebab kalaupun dia perkara yang sunnah, tapi ternyata kemudian bisa membawa kepada kita dalam artian orang tidak tahu, artinya kita dikira bermain-main dalam sholat, pulang dipukuli, ya, satu kampung dan sebagainya, maka di sana kita hendaknya menjelaskan dengan baik dan bisa kita tunda sampai kita jelaskan dulu, baru kita amalkan, supaya masyarakat tahu bagaimana prakteknya kira-kira. Setelah kita sampaikan bentuk sunnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ada juga hadis ini, hadis Ibnu Umar. Wa kana ya'jilu fi shalah, dan Allah Rasulullah ya'jilu fi shalah itu berbuat seperti membuat adonan roti. Ya, hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Syekh Al-Albani mensahihkannya dengan itu dia mengatakan adalah bentuk yang disyariatkan. Adapun yang begini bertekan, sekedar bertekan saja, itu Sahih Bukhari dari hadis Malik bin Huwairits. Sehingga bertekan dengan tangan sah dari hadis yang Sahih Bukhari. Adapun menggenggam ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tetapi dia sunnah. Kalau orang begini juga tidak jadi masalah. Karena seperti Syekh Muqbil melemahkan hadis ajan, sehingga beliau hanya memberitakan dengan tidak dalam hadis dikatakan apa? Ya'jinu.
gitu membuat adonan tepung. Karena orang Arab kalau membuat adonan tepung itu mesti kan padat dia. Kalau pakai tekanan saja tidak cukup. Ini tidak cukup, nggak kuat ini. Kalau buat mungkin martabak, mungkin bisa ya martabak. Digini-gini aja sudah tipis martabak. Tapi roti tidak, mesti diginikan, ditekan dengan kuat. Begini saja tidak cukup, nggak kuat itu. Apalagi tipis seperti kayak martabak ya. Karena rotinya roti bukan roti yang kayak martabak, bukan, ya. Jadi mesti diginikan, diaduk, bongkok, ya. Kayak kita sekarang mixer atau apa yang misalnya ya. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita dapatkan faedah dari pertemuan kita hari ini dan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari dari syaitan. Allah dan Rasul lepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.